warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Koneksi Matematika dan Sikap Matematika yang beranggotakan Dita Indah Dwi Savitri, Berlian Satarono, dan Felix Adeputra Una. Pengertian koneksi matematika. Koneksi berasal dari kata connection dalam bahasa Inggris yang diartikan hubungan. Koneksi secara umum adalah suatu hubungan atau keterkaitan. Koneksi dalam kaitannya dengan matematika yang disebut dengan koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Keterkaitan secara internal adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri. Dan keterkaitan secara eksternal, yaitu keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari, menurut Sumarmo tahun 1994. Kemampuan koneksi matematika. Secara umum, terdapat 3 aspek kemampuan koneksi matematika, yaitu yang pertama, menuliskan masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematika. Pada aspek ini, diharapkan siswa mampu mengoneksikan antara masalah pada kehidupan sehari-hari dan matematika. Yang kedua, menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban. Pada aspek ini, diharapkan siswa mampu menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban guna memahami keterkaitan antara konsep matematika yang akan digunakan. Yang ketiga, menuliskan hubungan antar objek dan konsep matematika. Pada aspek ini, diharapkan siswa mampu menuliskan hubungan antara konsep matematika yang digunakan dalam menjawab soal yang diberikan. Indikator koneksi matematika. Menurut NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics tahun 2000 halaman 64, indikator untuk kemampuan koneksi matematika yaitu yang pertama, mengenali dan memanfaatkan hubungan-hubungan antara gagasan dalam matematika. Dalam hal ini, koneksi dapat membantu siswa untuk memanfaatkan konsep-konsep yang telah mereka pelajari dengan konteks baru yang akan dipelajari oleh siswa dengan cara menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya sehingga siswa dapat mengingat kembali tentang konsep sebelumnya yang telah siswa pelajari. Dan siswa dapat memandang gagasan-gagasan baru tersebut sebagai perluasan dari konsep matematika yang sudah dipelajari sebelumnya. 2. Memahami bagaimana gagasan-gagasan dalam matematika saling berhubungan dan mendasari satu sama lain untuk menghasilkan suatu keutuhan koheren. Pada tahap ini, siswa dapat melihat struktur matematika yang sama dalam setting yang berbeda, sehingga terjadi peningkatan pemahaman tentang hubungan antar satu konsep dengan konsep lainnya. Yang ketiga, mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks di luar matematika. Konteks-konteks eksternal matematika pada tahap ini berkaitan dengan hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mampu mengkoneksikan antara kejadian yang ada pada kehidupan sehari-hari atau di dunia nyata ke dalam model matematika. Indikator koneksi matematika. Sikap terhadap matematika dikembangkan menjadi 3 indikator, yaitu menunjukkan kesukaan terhadap pelajaran matematika, menunjukkan persetujuan terhadap penggunaan matematika, dan menunjukkan pemudahan dalam belajar matematika. Menurut Sumarmo tahun 2003, kemampuan koneksi matematika siswa dapat dilihat dari indikator-indikator berikut. Yang pertama, yaitu mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. Yang kedua, mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. Yang ketiga, menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan keterkaitan di luar matematika. Dan yang terakhir yaitu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sikap terhadap pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing dikembangkan menjadi 4 indikator, yaitu yang pertama, menunjukkan kesukaan terhadap pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing. Yang kedua, menunjukkan persetujuan terhadap penggunaan matematika dengan metode terbimbing. Yang ketiga, menunjukkan partisipasi dalam pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing.
pembimbing. Yang keempat, menunjukkan persetujuan terhadap bimbingan guru. Sikap terhadap matematika tentunya tidak dapat dipisahkan dari keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Karena keyakinan inilah yang akan membentuk sikap matematika terhadap sesuatu. Keyakinan dibedakan menjadi 4 proses utama. Yang pertama, proses kognitif. Kebanyakan perilaku manusia mempunyai tujuan berdasarkan pemikiran ke depan. Tujuan seseorang dipengaruhi oleh penilaian akan mereka sendiri. Keyakinan yang kuat, tujuan yang tinggi akan menantang orang untuk mengatur dirinya sendiri dalam membangun komitmen dengan dirinya sendiri. Yang kedua, proses motivasional. Kepercayaan terhadap diri mereka sendiri merupakan kunci penting dalam motivasi. Sebagian besar, motivasi dibangun secara kognitif. Orang memotivasi diri mereka sendiri dan mengarahkan tindakan mereka dengan pemikiran ke depan. Mereka mengatur tujuan mereka dan merencanakan tindakan mereka untuk direalisasikan di masa depan. Yang ketiga, proses afektif. Perasaan akan keyakinan diri yang kuat akan memberikan semangat kepada orang dalam mengatasi situasi sulit penuh tekanan. Tingkat keyakinan diri yang rendah dapat menyebabkan orang mudah depresi. Yang terakhir, proses seleksi. Sebagian orang membentuk lingkungan mereka, sehingga keyakinan terhadap diri mereka dapat membentuk dalam hidup mereka yang dipengaruhi oleh aktivitas dan lingkungan yang dipilih seseorang. Seseorang menghindari aktivitas dan situasi yang mereka percaya melebihi kemampuan mereka.